Tajam cuy. Loh, kok hilang? Apa tuh? Sisanya botak. Wah, terbang. Hello everyone. Jadi di sini aku tuh mau review Nendoroid. Tada! Ini tuh Nendoroid Suisei dari Hololive. Astaga, aku tuh udah punya Nendoroid Hololive udah 2. Yang satu dikasih kado yang Pekora yang udah aku review kemarin, sama yang ini. Karena katanya yang ini tuh terkenal banget, katanya banyak orang yang suka. Jadi demi kalian aku review. Aku bakalan disclaimer on ya, kalau aku sendiri itu tidak tahu ini tuh apa, karena aku tuh nggak ngikutin VTuber gitu. Jadi aku tuh bingung ini tuh bakalan aku review kayak gimana gitu. Cuman kalau dari tampak luarnya sih, kalau Nendoroid ini tuh bakalan bagus, bakalan cakep kalau dilihat dari bajunya. Jadi daripada penasaran, kita bakalan mulai review Nendoroid ini. Pertama, ini tuh penampakan boxnya guys. Nah, kalau dilihat boxnya itu ya biasa banget ya, kayak Nendoroid pada umumnya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari tone warna boxnya itu mirip sama Nendoroid Pekora. Cuman yang Pekora kayaknya warna birunya itu lebih muda, dan ini tuh lebih gelap dan lebih cerah. Terus ini dari depan dan belakang ini biasa aja ya. Ya, like-nya Nendoroid pada umumnya. Cuman yang ini mungkin kalian lihat ya, di sini tuh ada penyok yang lumayan dalam. Sebelah sini tuh juga ada penyok kayak gini. Ini penyok keluar, yang tadi tuh penyok ke dalam. Ini juga bukan karena kesalahan aku, tapi yang memang aku terima itu kayak gini. Jadi waktu itu aku kan beli di salah satu toko nih. Tokonya udah nginfoin ke aku kalau memang ini tuh penyok, dan banyak kan penyok di tempatnya dia. Pas aku tahu ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Kan demi kalian juga kan untuk review Hololive ini, kan aku juga kayak ya udahlah kita coba aja lah, YOLO. Ya udah deh, tanpa kita basa-basi kita buka aja ini. Aku tuh penasaran ya, partsnya bakalan banyak atau gimana. Wah, terbang. Macam tak betul je budak ni. Susah punya tangan teledor kayak gini nih. Teledor banget tanganku sungguhan. Nah, ini partsnya itu kayak gini guys. Jadi kita bakalan buka ini. Sebenarnya kalau dilihat dari isi partsnya itu sebenarnya lumayan oke ya. Jadi kayak dia itu nggak terlalu sedikit juga, tapi nggak terlalu banyak. Kayaknya kalau dibanding sama Pekora, lebih mending partsnya Nendoroid Suisei deh. Dia partsnya itu lebih banyak dan menurutku lebih variatif dibanding punyanya Pekora. Ya udah, tanpa kita basa-basi, kita bakalan jelasin semua partsnya satu persatu. Nah, yang pertama yang jelas kita dapat Nendoroid Suisei-nya lah. Masa kita dapat Nendoroid yang lain, kan konyol ya. Ini kalau dilihat ya, ini Nendoroidnya detailnya bagus banget. Kamu lihat rambutnya, terus kayak baju-bajunya. Ini detailnya cakep parah. Terus ya, yang bikin aku suka itu nih, kalian lihat belakangnya deh. Belakangnya itu very detail tuh, cakep banget. Aku pribadi tuh suka banget sama warna birunya ini. Warna birunya itu ya birunya cakep gitu, kayak terang gitu. Kalau dilihat dari gambarnya si Suisei aslinya, dia sebagai VTuber kayaknya memang warnanya kayak gini. Jadi aku suka banget. Terus di bagian sini ya, ini tuh ada kayak mahkotanya. Terus pas aku pegang mahkotanya, ini tajam cuy. Tajam banget ini. Mungkin yang aku agak sedikit sayangkan, crownnya itu nggak bisa dicopot guys. Ini tuh kayak permanen di sini. Ini kuncirnya ini itu bisa digerakin kayak gini. Bahkan kuncirnya itu bisa dicopot terus dipasang balik. Tapi faedahnya kuncirnya dicopot ini aku juga nggak ngerti kenapa bisa dicopot pasang. Menurutku kayak perlu nggak perlu gitulah, kayak plus minus gitu. Kalau untuk tangannya sih bisa digerakin kayak gini ya, kayak gini. Terus kakinya pun juga kayak, kakinya itu lumayan fleksibel tuh kayak gini nih. Yang satunya juga iya. Cuman dia kan, kalau kalian lihat ya, yang kiri sama kanan ini beda ya. Karena kan kalau nggak salah yang kanan ini kaos kakinya lebih tinggi. Jadi kalau dia punya parts kaki, ya kayak kakinya itu nggak bisa kayak untuk kiri dan kanan. Lihat aja sih, kayaknya sih parts kakinya cuma satu seingatku tadi aku lihat. Kalian lihat detail matanya. Ini detail matanya cakep banget. Soalnya dia ada kayak bintang kecil gitu kan. Itu aku suka banget. Ya bagus aja sih sebenarnya Nendoroid ini. Cuman menurutku dia ada sisi minusnya dikit, karena kayak dia ini Nendoroidnya itu, aku ada feeling dia itu susah banget dibawa traveling, karena dia punya kuncir sama rambut bagian depan ini kan dia kayak kecil gitu kan, agak tipis gitu. Jadi kalau kamu bawa pergi, resiko patahnya juga jauh lebih tinggi. Walaupun ya kuncirnya ini kan bisa dicopot ya, tapi menurutku juga lebih resiko lah gitu. Cuman aku suka nih, ini ada detail tangannya itu sama detail baju bagian depan, ini detail banget. Aku bener-bener suka sih sama Nendoroid ini. Dan aku baru sadar di bagian faceplate-nya ini
ini kan ada telinganya kan. Nah telinganya ini tuh ada anting bentuknya bintang gitu. Jadi detailnya lumayan dapet ya. Dari kayak dia sebagai VTuber jadi Nendoroid itu bagus banget gitu. Oh terus satu lagi, ini kan dia pakai topi nih. Topinya itu kan ada kayak flare-nya, ada kayak kain di samping ini. Ini agak goyang-goyang sih. Jadi kayak lumayan fragile. Rambut yang di sebelah sini gunanya apa ya guys ya? Di sini tuh ada kayak kecil gitu biar lebih dapet gitu ya detailnya. Cuman ini resiko patahnya tinggi banget sih karena ini tipis sekali. Sebenarnya cakep tapi fragile-nya juga lumayan. Terus di sini kita juga dapat 2 extra faceplate yang aku jelasin satu-satu. Yang pertama di sini kita itu dapat faceplate wingnya dia. Ini tuh wingnya manis banget. Kalau kalian lihat ya, ini tuh di bagian sini itu tuh ada antingnya, which is sebenarnya lumayan detail dan mulutnya matanya itu on point banget gitu. Cakep sih Nendoroid ini. Faceplate sih nggak ada masalah gimana gitu ya. Terus yang satu lagi itu kita juga ada faceplate ini. Ini kayaknya faceplate-nya itu kayak agak-agak judes, sadis gimana gitu ya. Sort of kayak gitulah. Yang ini matanya nggak ada detail bintangnya mungkin karena memang kayak gini ya. Dan antingnya juga dapet di bagian telinganya. Iya dari segi faceplate sih bagus banget ya mukanya. Kayak mukanya itu cakep gitu. Terus kita juga dapet beberapa parts nih. Jadi itu di sini tuh ada parts mic, parts kapak, sama parts balok tetrisnya yang aku jelasin. Yang pertama di sini kita dapat parts mic-nya nih. Nah ini mic-nya kecil banget ya. Aku nggak tahu ini kalian kelihatan nggak di kamera apa enggak. Cuman ini ada detailnya gitu. Dan warnanya ini sangat ngikuti warnanya si Swisei-nya banget. Aku suka di bagian ujung mic-nya itu dia kayak ada emas dikit untuk nambahin detail. Tapi ini kayaknya bener-bener ngikutin di VTubernya deh. Terus di sini kita juga dapat parts kapak. Nah kapaknya ini ya biasa banget sih ya, parts kapak simple gitu ya. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa ini dia dapat kapak. Apakah karena dia sebagai VTuber kalau dia lagi sebel dia ngapak orang? Betul ya, ini kapaknya nggak tajam sih, cuman di bagian ujungnya ini yang tajam sih. Ya ini detailnya biasa lah. Terus ini juga kayaknya nggak bisa diapa-apain, jadi dia memang bener-bener ya permanen, mau diapain lagi. Dan yang terakhir kita dapat si balok Tetris ini. Nah kalau kalian lihat ya warna catnya itu kayak metalik gitu ya. Ini sebenarnya detailnya tuh oke lah kayak balok Tetris gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia dapat balok Tetris, apakah karena dia itu suka main Tetris. Cuman ini sayangnya ya balok Tetris ini nggak bisa diapa-apain ya. Memang permanen kayak gini aja, jadi kayak cuma bisa begini. Terus di sini kita juga dapat beberapa parts tangan dan kaki yang aku jelasin satu-satu. Yang pertama di sini kita dapat parts tangan ini. Nah ini tuh parts tangan untuk pegang mic-nya. Jadi misal ini tangannya ada mic-nya gini ya, ini tuh tinggal dicolokin aja kayak gini. Dan ya udah kayak dia pegang mic gitu kan ya. Sebenarnya yang bikin aku amazed itu bukan kayak tangannya itu ya, tapi dia kan ada gelang. Nah gelangnya itu kan gelang emasnya gitu ya. Ini tuh detailnya cakep banget. Dan semua partsnya yang untuk parts tangan itu semua ada gelang emasnya ini. Cakep sih ini. Ini cakep sih. Terus yang kedua kita dapat ini. Nah ini tuh parts tangan genggam biasa ya. Ya udah ini parts tangan genggam. Jadi ini kayaknya untuk yang tangan sebelah kiri. Jadi ini nanti tinggal dicopot pasang aja. Ya ini tangan genggam biasa cuman versi Swisei gitu. Karena dia ada kayak gelang emasnya itu. Dan ada sarung tangan hitamnya. Terus di sini kita juga dapat parts tangan ini. Ini tuh tangan buat pegang kapaknya. Jadi ini kan kapaknya ya. Ini tuh tinggal diselipin aja kayak gini. Dan ya udah dia dapat parts tangan yang pegang kapak gini. Tapi pendapatku pribadi parts tangan ini tuh perlu nggak perlu, karena kayak parts tangan dia yang pegang mic itu juga bisa buat pegang kapak. Aku udah coba juga. Kalau kalian pengen kayak fungsinya berdasarkan itu ya, ini memang tangan buat kapak. Kalau buat mic dia akan jatuh kalau pakai parts tangan yang kapak itu. Tapi kalau kamu pakai kayak yang kapak di tangannya yang mic itu ya bisa. Terus di sini kita juga dapat parts tangan ini ya. Nah ini tuh parts tangan dia yang begini. Untuk tangan yang sebelah kiri ini tuh bisa dicopot nih kayak gini. Kalian lihat ya, ini tuh tangannya bisa dicopot gini, terus bisa dipasang balik kayak gini ya, supaya bisa tuker sama parts tangan yang lain gitu ya. Kalau tangan yang gini sih kayak tangannya Hatsune Miku gitu. Hatsune Miku kan ya juga singer kan, jadi ada parts tangan yang kayak gini. Dan yang terakhir kita dapat parts kaki ini. Nah ini tuh untuk kaki yang sebelah kiri ya. Kita cuma dapat parts kaki yang ini doang ya. Menurutku sebenarnya kok nggak dua-duanya sekalian gitu kan, kayak nanggung gitu, tapi cuma dikasih satu. What?
instead of dia bikin parts tangan yang kayak dua macam itu, kok kayaknya mending dia bikin parts kaki dua gitu ya. Tapi yang nggak gitu bermasalah gimana gitu ya. Terus ini kan ada kayak sendinya gitu ya, ini tuh harus dicopot dulu kayak gini, jadi dia sisa kakinya ini. Nah kakinya ini itu akan dicopot pasang ke Nendoroidnya. Dan yang terakhir di sini kita itu dapat standinya. Nah kalau kalian lihat standinya itu tidak kotak-kotak ya, dia bulat gitu. Jadi kayak yang Pekora tulisnya Pekora, nah yang ini tulisannya Suisei di bagian sini. Dan logonya juga kayaknya logonya Suisei ya. Terus standinya ini yang buat berdiri ini nih ya standi biasa gitu, kayak Nendoroid pada umumnya. Awalnya aku heran kenapa ini kepalanya itu lebih panjang gitu. Maksudku ya faedahnya apa ya buat sepanjang ini gitu. Ya kembali lagi ini perlu nggak perlu sih. Kalau kalian tahu ya sekedar fun fact, ini bagian kepala standi ini tuh bisa dicopot gini loh, bisa diganti yang lain. Jadi kalau misal ini ternyata punya kamu yang ini hilang, ya kamu bisa ganti sama Nendoroid yang lain yang punya kepala stand ini. Ini juga ada tulisannya di baliknya ini. Ya ini kreditnya Hololive harusnya. Ya sebenarnya dia standy yang kayak bulat gini aku tuh suka karena lebih gak banyak makan space. Jadi kayak bisa disempit-sempitin gitu. Stand Nendoroid yang pada umumnya yang kayak kotak gitu, kamu kayak selimpetin itu lebih susah gitu. Aku pribadi sih lebih suka stand yang kayak kecil-kecil gini sih. Kalau kalian selama ini punya Nendoroid, lebih suka stand yang kecil gini atau yang kayak agak gedean gitu biar posenya bisa macam-macam? Kalian bisa komen di bawah ya. Ini overall partsnya guys, sebenarnya dia nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, tapi yang aku mungkin agak sedikit itu harganya, karena harganya itu lumayan pricey mungkin ya, karena aku dapat di ready stock ya. Kalau dia sale pun nggak turun segitu banyak gitu ya. Kalau pendapatku pribadi dengan harga segini ya pricey. Soalnya aku bandingin sama Pekora kan, partsnya itu memang Pekora lebih sedikit dibanding sama Suisei. Cuman dia murahnya itu harganya itu lumayan jauh. Apakah memang karena Suisei ini terkenal itu? Sorry ya guys ya, aku beneran nggak tahu. Aku nggak ngikutin VTuber sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke parts yang paling kalian suka, yaitu bongkar pasang Nendoroidnya. Aku nggak tahu ini posenya itu bakalan banyak atau gimana, tapi I had a feeling kalau partsnya itu bakalan beda-beda tipis gitu, karena dia kayak nggak gitu mencolok sih kalau bagian pose ya. Jadi let's see aja, kita coba. Jadi kita bakalan mulai aja. Yang pertama di sini aku bakalan copot parts tangan yang ini, jadi ditarik aja. Terus kita ganti ke parts tangan ini yang ada mic. Jadi ini tinggal ditekan aja kayak gini. Nah jangan lupa nih, ini mic-nya aku bakal selipin gini. Terus yang tangan satunya ini aku juga mau copot ya. Nah kita ganti ke parts tangan dia yang agak nunjuk kayak gini. Dan ya udah, kita dapat pose pertama dia yang tangannya itu pegang mic gitu ya. Ini manis banget asli. Cuman ini mic-nya mungkin kalian harus hati-hati ya, karena ini kan warna gelap ya tangannya. Terus habis itu yang putih ini gagangnya si mic ini warna terang kan, takutnya itu dia akan nge-stain gitu, pen transfer. Nah kalau pen transfer itu pokoknya merepotkan banget lah. Apa tuh? Merepotkan banget lah. Apa tuh? Oh ya, kakinya ini sangat-sangat fleksibel gitu ya. Jadi aku kadang agak khawatir, takutnya kedepannya itu bakalan loose. Semoga ini gak loose. Terus kita lanjut ke pose berikutnya. Nah, pose berikutnya itu sebenarnya beda-beda tipis sama ini. Jadi tangan yang ada pegang, yang dia nunjuk ini, aku mau copot kayak gini. Terus kita ganti ke pas tangan dia yang genggam. Loh, kok hilang? Panik. Ini aku pasang dulu kayak gini di lengannya, baru aku pasang balik. Terus kakinya itu bakalan aku silang kayak gini. Dan ya udah deh, kita dapat pose berikutnya dia yang dia lagi mau nyanyi dengan mic-nya. Ini sebenarnya nggak gitu beda banyak ya sama pose sebelumnya, cuman diganti pas tangan ini. Nyanyi apa dia nih? Masa nyanyi balonku ada 5? Kita lanjut ke pose berikutnya. Nah, pose berikutnya ini juga ya beda-beda tipis gitulah ya. Jadi ini tangan yang sebelah sini aku lepas. Nah, aku balikin ke parts tangan awal dia kayak gini. Jadi aku tekan. Nah, satunya ini parts lengannya ini aku copot. Aku cuman butuh pergelangan tangan dia ini. Jadi pergelangan tangannya itu bisa dicopot guys, kayak gini. Nah, ini parts tangan lurus ya. Jadi tangan defaultnya ini aku bakalan copot. Kita pasangin parts tangan mic-nya dia. Nah, kita pasang
pasang balik ke sini. Nah, terus yang ini kita angkat tangannya ke atas. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang dia lagi kayak ngangkat tangannya gitu ya. Ini sebenarnya posenya beda-beda tipis karena ini mic-nya kan cuma pakai tangan lurus nih. Tadi kan yang tangan yang agak nepuk gitu. Nah, pose berikutnya ini tangan mic-nya aku bakalan copot. Jadi kita balikin ke pas tangan dia yang tangan defaultnya dia. Terus yang satunya ini aku bakalan ganti dulu guys. Kita ganti ke tangan apa ini? Iya, tangan yang nunjuk itu. Cuman ini pasangnya sebenarnya lumayan tricky ya karena agak terganggu sama rambut ini. Jadi kalau kalian masang mungkin saranku harus dicopot terus pasang gitu ya. Nggak bisa langsung gitu. Bisa sih, cuman ya hati-hati sama rambut ini karena parts rambut depan ini lumayan ganggu untuk ganti parts tangan ya. Kita bakalan ganti faceplate-nya. Jadi kalau ganti faceplate-nya si Suisse, ini rambutnya aku harus tarik dulu ke depan. Ditarik gini. Yeay, Suisse-nya botak. Udah lah bang. Terus ini faceplate-nya aku tarik. Kita ganti ke faceplate dia yang matanya ngewing gitu. Jadi ini dipasang aja. Dan rambutnya kayak gini. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang dia kayak lagi nunjuk gitu ya. Nah, ini tuh sambil kayak dia berdiriin Tetrisnya kayak di samping gini. Segitu sukanya dia sama Tetris ya sampai kayak gini. Ini cakep sih. Mata ngewingnya aku suka banget. Soalnya ini manis banget. Nah, terus kita lanjut ke pose berikutnya. Pose berikutnya ini itu tuh kayak nggak beda jauh gitu, jadi kayak beda-beda tipis. Nah, ini kaki yang ini cara copotnya adalah ini tuh ditarik kayak gini. Ini kan ada ball joint-nya. Ball joint-nya itu kalau bisa ditinggal karena kita harus tinggal ini. Kalau kalian copot ini kacau banget, lepas parts kakinya itu bakalan susah. Kita pasang ke parts kaki dia yang ngelipet itu. Jadi ini tinggal dipasang aja, ditekan aja. Terus tangan yang ini yang nunjuk-nunjuk ini aku harus copot lagi. Nah, kita pasang ke tangan defaultnya dia, ini tinggal ditekan aja kayak gini. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang kayak dia lagi nyapa kalian gitu ya, nyapa netizen gitu. Ini manis sih. Kalau pose ini aku kalau lebih suka yang dia waktu nyanyi gitu ya, yang pegang mic gitu. Itu cakep banget posenya. Ini nyebelin banget ya. Ini parts badannya kok muter-muter gini ya roknya ya. Kayak agak-agak loose gimana gitu. Padahal ini memang dari sononya begini gitu. Ya udah, kita lanjut ke pose terakhir. Nah, yang pose terakhir ini itu baru lumayan kelihatan gitu loh guys. Lebih kelihatan posenya. Kakinya aku mau ganti kayak gini. Terus kita balikin ke parts kaki awal. Nah, ini yang kayak buka ini aku bakalan ganti dulu. Kita ganti ke pas tangan genggam dia. Terus yang ini tangan yang lurus ini aku bakalan copot dulu guys. Jadi ini aku mau copot. Kita ganti ke parts tangan ini. Ini tangan yang pegang kapak itu. Nah, sekarang pasang kapaknya ini itu tuh diselipin gini. Udah gini. Sekarang kita ganti faceplate-nya lagi. Jadi ini aku harus tarik dulu, ambil faceplate-nya kayak gini. Ganti ke faceplate yang ini, terus kita pasang rambut depannya. Dan kita dapat pose terakhir dia yang dia pegang kapak. Ini mengerikan sekali ya saudara sekalian. Serem banget weh. Cantik-cantik gini pegang kapak. Kamu orang yang macam-macam ngomong sama orang Lampung ya. Serem banget. Cuman ini ya gitulah. Aku masih lebih suka muka senyum sama wingnya sih. Beneran dia pegang kapak tuh kenapa sih? Aku kan nggak ngikutin dia nih. Kenapa dia pegang kapak? Kalau ada yang tahu tolong komen ya. Penyebabnya apa gitu. Ya kayaknya reviewnya gitu aja. Ini aku bakalan balikin parts ini ke awal ya guys. Nah, sekarang kita udah balikin parts ini. Yang aku mau coba adalah yang jadi Nendoredol. Karena aku tahu banget Suisse ini tuh cakep banget jadi Nendoredol. Ini bakalan aku copot ya. Di sini aku udah siapin body Nendoredol. Ini sekarang aku mau copot kayak gini faceplate-nya sama rambut belakangnya. Nah, kita pindahin sini, pasang rambut belakang, faceplate-nya sama rambut depannya. Dan jadinya kayak gini. Tuh cakep kan Suisse jadi Nendoredol. Cuman mungkin karena dia ada topinya dan topinya ini juga nggak bisa dicopot gitu ya. Jadi kalau kalian jadiin Suisse Nendoredol, dia itu mix matchnya jauh lebih susah karena kan ada topinya ini kan. Jadi kayak kalian harus nyocokin bajunya juga lumayan tricky. Kalau nggak kan kayak nggak nyambung lah, dari fashion sense-nya nggak nyambung gitu. Sebenarnya cakep loh dia jadi Nendoredol, cuman ya itu karena dia ada topinya yang nggak bisa dicopot pasang, itu jadi tricky banget mau nyocokin baju dia mesti kayak gimana sih yang cocok buat dia gitu.
gitu. Cakep padahal, cakep banget. Kalau seandainya ya topinya Suisei itu bisa dicopot pasang, kayaknya would be good kalau jadi Nendoroid doll. Tapi kalau for this case kayak Suisei ini, mungkin aku lebih suka dia jadi Nendoroid biasa ya. Kalau Nendoroid doll bajunya lebih susah aja. Ya udah deh, kita pindahin balik tuh jadi Cicebol Nendoroid biasa lagi. Jadi kayaknya sekian gitu aja reviewnya kali ini. Menurutku sih sebenarnya Suisei ini cakep banget ya jadi Nendoroid doll. Terus habis itu kalau kalian benar-benar suka Suisei ini boleh banget. Tapi mungkin sekadar reminder, ini rambutnya lumayan fragile ya. Jadi kalau kalian buat traveling gitu lebih tricky otomatis. Tapi so far aku masih suka sama Nendoroidnya gitu. Kalau dibanding sama Pekora, aku galau sih bagusan yang mana. Menurut kalian Pekora atau Suisei nih? Coba kalian komen ya. Yaudah deh, jadi kayaknya sekian gitu aja reviewnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Semoga kalian suka sama konten ini. See you next time everyone. Oh ya, ini Pekoranya lagi jadi Nendoroid doll tapi nggak ada kupingnya karena aku males pasang. Dan ini Suisei-nya. Astaga, aku tuh nggak ngikutin VTuber tapi malah udah ada 2 Nendoroid. Aku juga bingung kenapa. Yang satu, yang Pekora udah tahu lah ya, ini dikasih kado. Yang satunya ini enggak. Cakep sih. Coba aku, ya gimana nggak ngikutin VTuber gitu? Aku gimana jelasin dia? Wah, detail bajunya juara banget sih. Kayak very idol gitu loh. Apakah aku bawa dia traveling? Kayaknya agak-agak takut sih sama rambutnya sih. Tuh.